Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini kami mengajak sahabat untuk mengikuti kajian Islami rutin Kamis pagi. Penyelenggaranya adalah Majelis Taklim Jamiatul Muslimah, DKM Al-Ikhwan, Komplek Hankam Kelapa II. Penceramahnya adalah Ustaz Dadi Supriyadi. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhal hadiruna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Mangga Bunda. Saudara mau tiasa hadir. Alhamdulillah tiasa hadir gitu. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu ya Bu. Ibu-ibu yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha taat tunduk patuh melaksanakan ajaran-ajarannya. Seperti biasa kita awali silaturahim ini dengan doa. Pertama kita bersihkan dulu hati dan pikiran kita dari pengaruh bisikan iblis setan yang terkutuk, yang selalu menggoda manusia, mengajak manusia untuk berselisih, bermusuhan, menanamkan ke dalam hati manusia sifat benci, dengki, dendam, iri hati, buruk sangka, ego, kikir, serakah dan sebagainya. Kita sama-sama baca ta'awud, baca basmalah dan doa mohon perlindungan sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamajatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahzurun. Kita doakan negeri kita tercinta Indonesia mudah-mudahan tetap aman sentosa, selamat sejahtera, badatun thayyibatun warabun ghafur. Kita doakan saudara kita yang hari ini tertimpa musibah, yang di Sumatera, di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, ya, yang wafat mudah-mudahan wafat dalam keadaan baik. Kemudian yang sedang mengungsi, ya, mudah-mudahan kehidupannya pulih kembali seperti biasa. Mudah-mudahan kita semua, keluarga besar kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan, terhindar dari musibah, terhindar dari penyakit yang berbahaya. Jika ada di antara kita, keluarga kita, saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Allah tanamkan ke dalam hatinya keikhlasan dan kesabaran, sehingga sakitnya jadi sabab Allah sucikan jiwanya, Allah gugurkan dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, anak-anak yang soleh dan soleha, segala hajat, doa, cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga ibu bapak kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai yang pernah berjasa dalam hidup kita, para pahlawan bangsa, pahlawan agama yang sudah wafat, yang sudah meninggal. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah tempatkan di tempat yang layak dan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu-ibu yang berbahagia, menyikapi musibah yang terjadi belakangan ini, terutama yang terjadi di Sumatera, ya. Mungkin ini musibahnya lebih besar daripada musibah-musibah yang pernah terjadi, ya, lebih besar dari tsunami di Aceh, gempa di Sumatera Barat atau gempa di Sumatera Utara. Kenapa? Karena pada hari ini musibahnya melibatkan 3 provinsi. Jadi musibahnya lebih dahsyat, lebih besar. Nah, apa yang harus kita ambil pelajaran dari situ? Yang pertama, Bu, ternyata musibah itu tidak hanya peringatan buat orang yang terkena musibah. Sekali lagi, musibah itu peringatan, tidak hanya sebatas peringatan buat orang yang terkena musibah. Ya. Juga ini peringatan buat siapa? Peringatan buat orang yang menyaksikan musibah itu terjadi. Walaupun kita misalnya tidak menyaksikan langsung. Tapi kan kita bisa melihat musibah itu terjadi lewat apa? Lewat media, lewat berita. Hampir tiap hari kan ditayangkan musibah itu. Nah, berarti ini juga musibah, peringatan buat siapa? Buat kita. Terus pertanyaannya, apa sih maunya Allah memberikan musibah itu? Gitu kan? Ya, peringatan apa buat kita? Nah, kita lihat, ya. Surat 46 ayat 27. Surat 46 ayat 27. Silakan. Ada apa enggak? Dan sungguh telah kami binasakan negeri-negeri di sekitarmu. Ya, betul. Dan juga telah kami jelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami, agar mereka kembali dan bertaubat. Telah kami binasakan negeri-negeri di sekitarmu. Telah kami binasakan negeri-negeri di sekitarmu. Gitu, Bu. Ya. Jadi artinya apa? Alhamdulillah Depok dan sekitarnya termasuk Kelapa II tidak terjadi musibah. Cikampek alhamdulillah aman, tidak terjadi musibah. Pulau Jawa aman, tidak terjadi musibah. Bu. Kata Allah, telah kami binasakan negeri-negeri di sekitarmu. Yang sekarang terjadi musibah di mana, Bu? Di Sumatera. Dan ini kejadiannya berulang-ulang. Kata Allah, ini ayat. Ini ayat. Kalau ayat berarti salah satu wujudnya apa? Peringatan. Ya, nah maunya Allah apa? Supaya kamu kembali bertobat. Jadi ujungnya supaya kamu kembali bertobat. Nah, kamu di sini siapa, Bu? Termasuk kita. Ya, kenapa demikian, Bu? Karena gini, Karena gini, Bu. Ya, musibah ini terjadi bisa di mana saja. Kapan saja. Kepada siapa saja. Betul nggak? Musibah ini bisa jadi terjadi kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja. Dan yang luar biasanya, terjadinya tidak terduga-duga. Ya, Bu. Terjadinya tidak terduga-duga. Contoh, ada ayat ini. Ya, surat 7 ayat 97 sampai 99, Bu. Surat 7 ayat 97 sampai 99. Surat 7 ayat 97 sampai 99.
Tuh, apakah penduduk negeri merasa aman dari siksaan kami yang datang pada malam hari ketika mereka sedang tidur? Bu, ya, pernah nggak terjadi musibah pada malam hari ketika penduduknya sedang tidur? Pernah nggak terjadi, Bu? Pernah. Contoh yang dekat dari kita apa? Situ Gintung, betul nggak, Bu? Itu terjadi pada malam hari menjelang subuh. Ya, ketika mereka sedang tidur, Bu. Berarti ini ayat pernah wujud nggak? Pernah terjadi nggak? Nah, kira-kira duluan ayat ini apa duluan musibah itu terjadi? Duluan ayat. Ini peristiwa Situ Gintung itu, mohon maaf, sudah ada tuh di situ ininya, peringatannya. Kan terjadinya pas dengan ayat itu. Ya, apakah manusia merasa aman tuh? Apakah penduduk negeri? Nah, bicaranya apa, Bu? Penduduk negeri. Kita kan penduduk sebuah negeri. Apakah penduduk negeri merasa aman dari musibah yang terjadi pada malam hari ketika mereka sedang tidur? Terus 98-nya? Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Tuh, apakah penduduk negeri merasa aman dari siksaan Allah yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang apa, Bu? Bermain. Terjadi pagi hari ketika mereka sedang bermain. Pernah terjadi nggak? Pernah. Apa contohnya? Tsunami Aceh. Gempa Jogja. Kalau gempa Jogja memang setelah subuh, sebelum matahari terbit. Nah, kalau tsunami di Aceh kan waktu duha terjadinya. Betul nggak, Bu? Waktu duha. Terjadi nggak ini ayat ini? Terjadi. Duluan ayat ini apa duluan musibah tsunami di Aceh kira-kira? Nah, gitu. Ya. Apakah penduduk negeri merasa aman dari siksaan Allah yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Ya. Satu lagi 99-nya, Bu. Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tuh, atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang datangnya tidak terduga-duga? Bu, kalau musibah sudah terjadi datangnya tidak terduga-duga. Betul nggak, Bu? Tidak terduga-duga datangnya, tiba-tiba. Berarti Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa musibah ini bisa terjadi dimanapun, kepada siapapun, dan kapanpun, termasuk nauzubillahi min dzalik. Gitu. Ya. Nah, cuma musibah itu kan ada macam-macam, Bu. Ya, kalau kita dibagi dua nih. Musibah itu ada musibah bencana alam atau musibah berjamaah. Yang kedua ada musibah sendiri-sendiri. Ya. Musibah sendiri-sendiri contohnya apa? Sakit, kecelakaan, dan lain sebagainya. Ya. Nah, musibah sendiri-sendiri ada dua, Bu. Ya, ada musibah sebagai ujian, ada musibah sebagai peringatan. Ini tidak akan saya bahas. Ya. Nah, kemudian musibah berjamaah atau bencana alam ada dua juga. Ada musibah yang disebabkan karena kerusakan, ada musibah yang disebabkan karena keingkaran. Halo? Jadi musibah itu terjadi karena apa, Bu? Satu karena apa? Kerusakan. Yang kedua karena keingkaran. Itu beda. Ya. Contoh misalnya musibah yang terjadi karena keingkaran. Ya, Allah kasih contoh di dalam Al-Quran. Ini musibah terjadi pada zaman Nabi siapa? Nabi Soleh misalnya. Terjadi pada zaman Nabi Soleh. Karena umatnya mengingkari Nabi Soleh, akhirnya apa yang terjadi? Ya, ayatnya boleh dibaca lah, agak panjang dikit lah. Ya, surat 7 ayat 75 sampai dengan 78. Surat 7 ayat 75 sampai 78. Silakan. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya,
Tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang rasul dari Tuhannya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya. Nah, jadi yang mengingkari itu siapa, Bu? Pemuka itu siapa, Bu? Tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Biasanya yang punya kekuasaan, yang punya kekayaan, biasanya gitu, Bu. Ya, mereka yang mengingkari itu. Ingkar dia dengan kerusulan Nabi Soleh. Dia tidak percaya dengan apa yang diwahyukan oleh Allah melalui Nabi Soleh. Gitu, Bu. Terusin ayat 7-6-nya. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percaya. Nah, aku nggak percaya. Orang sama berkata, aku nggak percaya apa yang disampaikan oleh Nabi Soleh. Jadi dia mengingkari gitu. Mengingkari. Terus? Kemudian mereka sembelih unta betina itu. Kemudian mereka apa, Bu? Sembelih tuh, Bu, unta betina. Terus? Dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata, wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami. Jika benar engkau salah seorang rasul. Nah, terus? Jika benar engkau salah seorang di antara rasul. Terus? Lalu datanglah gempa menimpa mereka. Lalu datang apa, Bu? Gempa menimpa apa? Mereka. Terus? Dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam neruntuhan rumah itu. Tuh, Bu. Jadi gempa ini bencana alam bukan, Bu? Karena apa terjadi bencana alam pada zaman Nabi Soleh? Terjadi karena keingkaran. Gitu. Terjadi karena keingkaran. Nah, Bu, kalau musibah karena keingkaran, itu yang korban yang durhaka, yang ingkar, Bu. Ya. Yang dibinasakan siapa? Orang yang ingkar. Itu kalau karena keingkaran. Ya. Nah, sekarang musibah yang terjadi di Sumatera karena apa? Kalau saya melihat tandanya, saya yakin ini bukan karena keingkaran, tapi apa? Karena kerusakan. Halo? Karena kerusakan. Bukan karena keingkaran. Karena kerusakan. Ya, surat berapa? Surat 30 ayat 41. 30 ayat 41. Surat 30 ayat 41, silakan. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Telah tampak kerusakan di mana, Bu? Di darat dan di laut. Terus? Disebabkan perbuatan tangan manusia. Apa katanya, Bu? Disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Tuh, terus? Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, kalau tadi agar mereka kembali bertobat, sekarang apa? Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Subhanallah. Gitu, Bu. Nah, jadi bencana alam ini penyebab yang kedua apa? Karena kerusakan. Ya, yang terjadi di Sumatera bukan karena keingkaran, tapi karena kerusakan. Kenapa? Kenapa saya sebut karena kerusakan? Karena mohon maaf, Bu, yang korban kan tidak hanya orang kafir. Bahkan yang korban bisa jadi orang-orang yang tidak bersalah. Betul nggak, Bu? Masjid hancur nggak, Bu? Banyak masjid hancur nggak? Banyak, Pak. Yang salah. Banyak, Bu, yang hancur. Yang selamat cuma 1-2. Ya, Sumatera Barat mayoritas apa, Bu? Muslim. Apalagi Aceh. Aceh melaksanakan syariat apa, Bu? Islam. Parah tuh. Sumatera Barat parah, Aceh juga parah. Nah, Bu, kalau musibah karena kerusakan, itu yang korban bisa jadi bukan orang yang bersalah. Yang tidak bersalah juga jadi korban nggak? Oh iya. Nih ayatnya, surat 8 ayat 25.
Surat 8 ayat 25. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim. Peliharalah dirimu dari siksaan Allah yang tidak hanya menimpa orang zolim saja. Jadi artinya apa? Orang yang tidak zolim juga kena nggak, Bu? Kena. Terus? Di antara kamu ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Tuh, Bu. Jadi kalau musibah karena kerusakan itu yang jadi korban tidak hanya orang zolim, yang tidak zolim juga kena nggak, Bu? Kena. Makanya saya melihat bahwa musibah di Sumatera Barat, di Sumatera Utara dan Aceh ini karena kerusakan. Cirinya kan bisa kita lihat. Apa? Banyak kayu gelondongan yang hanyut. Masa kayu mati sendiri? Gelondongan. Ya, memang bisa kayu menggergaji dirinya sendiri? Kan nggak bisa. Mohon maaf. Ya. Ini karena apa berarti musibah itu, Bu? Karena kerusakan. Yang berbuat kerusakannya siapa? Ah, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, Bu, sesungguhnya musibah ini bisa dicegah nggak? Bisa. Sebab kalau musibah karena kerusakan, ya ini kan peringatan. Ya, ini kan peringatan. Jadi bisa dicegah. Takdirnya bukan takdir mubrom, tapi takdir mu'alaq. Kejadiannya karena perbuatan manusia. Jadi takdir mu'alaq itu adalah takdir yang sangat tergantung dari ikhtiar manusia gitu, Bu. Yakin dengan kerusakan. Nah, sekarang bagaimana cara mencegahnya gitu? Ya, cara mencegahnya sederhana. Karena ini terjadi karena kerusakan, ya manusia jangan berbuat kerusakan. Kalau sudah berbuat kerusakan, ya segera perbaiki. Gitu, Bu. Segera perbaiki. Kata Allah jangan berbuat kerusakan. Ya, surat 2 ayat 11 dan 12. Surat 2 ayat 11 dan 12. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Janganlah kamu berbuat kerusakan di apa, Bu? Di bumi. Nah gitu. Jadi kalau musibah karena kerusakan, ya jangan berbuat kerusakan atuh. Kan berbuat kerusakan tuh mohon maaf, dilarang oleh Allah. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Jangan. Kalau jangan berarti haram, gak boleh. Gitu, Bu. Ya. Jadi yang haram bukan makan daging babi aja. Berbuat kerusakan haram gak, Bu? Haram. Korupsi juga berbuat kerusakan. Gitu. Ya. Oh iya, mohon maaf, Bu. Makanya kalau orang bijak, maaf ya, kalau orang bijak melihat pohon itu bukan melihat pohon ya, bukan hanya sebatas kayunya mahal. Ya, sebatang pohon jangan dilihat hanya sebatas oh kayunya mahal. Kalau dijual kayunya dapat untung besar, tidak itu yang dipikirin. Ya. Jadi kalau orang yang bijaksana melihat pohon itu apa? Pohon itu adalah sumber kehidupan. Kenapa? Karena dia bisa mengikat air, bisa nampung air, mengikat tanah, kan gitu. Ya, di batang pohon juga pasti banyak kehidupan di situ, banyak serangga yang hidup. Ya, semut gitu nggak, Bu? Serangga-serangga yang lain hidup nggak di pohon? Hidup. Ya. Kemudian burung sarangnya di mana, Bu? Di atas pohon. Kemudian daunnya kan menghasilkan apa? Oksigen. Jadi di situ banyak sumber kehidupan makhluk hidup termasuk manusia. Nah, kalau orang yang bijaksana berpikirnya sampai ke sana. Tapi kalau orang serakah berpikirnya nggak begitu. Berpikirnya apa? Batang pohon itu kayunya mahal. Kalau dijual menguntungkan, kan begitu. Mohon maaf. Kata Allah jangan berbuat kerusakan atuh. Dia bilang apa? Terusin. Mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan. Tuh, ngeles lagi.
Kami justru orang yang melakukan perbaikan. Nah sekarang pertanyaannya, boleh nggak nebang pohon? Boleh. Kenapa? Karena pohon juga bertasbih dengan apa? Dengan mengikhlaskan dirinya digunakan oleh manusia. Manusia kan butuh kayu buat bangunan. Buat bangun rumah, bukan buat bangun masjid kan butuh kayu. Betul nggak? Boleh dong kalau begitu nebang pohon. Boleh. Tapi setelah nebang pohon apa? Nanam kembali. Setelah nebang pohon nanam kembali. Boleh. Silakan manfaatkan lahannya. Boleh. Ya tanahnya dimanfaatkan, misalnya dibangun, boleh. Tapi setelah itu pohon yang ditebang di tanah yang akan dibangun, tanam lagi di tanah yang lain, di tempat yang lain. Harusnya kan begitu. Jadi Al-Quran mengajarkan kepada kita boleh memanfaatkan alam ini memang buat manusia, tapi harus berwawasan lingkungan, jangan merusak itu doang. Ya, ngeles dia. Aku kan gak merusak, aku orang yang berbuat Kebaikan. Oh, aku membangun bukan merusak. Terusin Bu dikit lagi. Ingatlah sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan. Ingat sesungguhnya mereka adalah orang yang berbuat kerusakan. Itu. Ya, surat 7 ayat 56. Tetapi mereka tidak menyadari. Nah, tapi mereka tidak apa, Bu? Tidak sadar. Surat 7 56, ulangi lagi. Silakan. Dan jangan Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Janganlah berbuat kerusakan di muka bumi setelah apa, Bu? Diciptakan dengan baik. Terus? Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan pengharap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat Bu, kata Allah jangan berbuat kerusakan setelah Allah memperbaikinya. Maaf ya Bu, manusia hanya bisa menanam, tapi bisa menumbuhkan enggak? Manusia hanya bisa menanam, tidak bisa menumbuhkan. Ya, 6 bulan yang lalu lah kurang lebihnya sebelum Agustus, ya. Kan di depan rumah saya kan ada pohon yang saya tanam, pohon mangga. Ya, alhamdulillah udah gede-gede. Cuma yang satu kelihatannya sakit, Bu, kelihatannya. Ya, karena bawahnya pohon, batangnya makin mengecil karena digerogoti oleh ulat atau apa, saya nggak ngerti lah. Ya, dahan semakin ke atasnya semakin apa? Besar. Akhirnya kan saya khawatir apa? Khawatir roboh gitu, Bu. Khawatir roboh. Itu pohon saya tanam sekitar tahun 2008. Tahun 2008, Bu. Lama sekali kan? Udah belasan tahun. Ya, terpaksa dengan perasaan sedih saya apa? Saya tebang. Saya ajak ngobrol dulu pohon tuh. Ya, tapi saya lihat-lihat dulu ada orang apa enggak gitu. Ya, satu kata aku disebut orang gila ngajak ngobrol pohon kan gitu. Jadi saya minta maaf. Nih pohon mangga izin ya, mohon maaf nih. Bukannya nggak sayang. Ya, bukannya nggak sayang. Ya, tapi saya khawatir kamu dikena penyakit. Ya, saya robohkan ya. Saya potong tuh, Bu. Ya, saya potong tuh. Saya potong. Nah, kemudian apa yang saya lakukan? Saya beli 3 bibit lagi, Bu. Saya beli 3 bibit. Motong 1, nanam berapa? 3. Yang 1 mati, tinggal 2 sekarang. Begitu, Bu. Nah, yang saya sedih apa? Saya hanya bisa menanam, nggak bisa menumbuhkan. Ini pohon udah 6 bulan lebih, perasaan gak gede-gede. Ini pohon yang baru saya tanam, perasaan gak gede. Tuh, betapa lamanya kita nanam. Apalagi pohon yang sudah ratusan tahun di hutan. Yang batangnya besar-besar, main tebang aja. Gitu gak, Bu? Ini mohon maaf. Tapi kan mereka merasa berbuat perbaikan. Kan seharusnya katanya nih, saya juga gak ngerti. Berdasarkan aturan misalnya, ya kalau misalkan orang itu misalnya dapat izin nih, dapat mengelola hutan itu misalnya 1 hektar,
Ya, ada syaratnya, pohon mana aja yang boleh ditebang dan pohon mana aja nggak boleh yang tidak boleh ditebang, Bu. Oh iya. Ya, jadi pohon yang ukuran sekian nggak boleh ditebang, yang boleh ukuran sekian. Misalkan dari yang ukuran sekian juga, misalkan dalam satu lingkungan ada 100 pohon misalnya, nggak boleh 100 pohon ditebang semua. Tebang misalkan 50 pohon, sisanya 50 pohon tidak. Nah setelah ditebang apa? Tanam kembali, harusnya begitu. Pertanyaannya apakah itu dilakukan oleh mereka? Yakin tidak? Gitu nggak, Bu? Oh iya, Bu, kenapa? Kenapa nggak boleh tebang semua? Kenapa? Karena kan nanam tuh lama. Lama, kita nggak bisa apa, Bu? Nggak bisa menumbuhkan, hanya bisa apa, Bu? Menanam. Kita nggak bisa menghidupkan, hanya bisa memelihara. Ya, misalkan saya ternak ayam, bisa nggak saya menghidupkan ayam? Bisa nggak saya membesarkan ayam? Tidak bisa, ikhtiar saja hanya sebatas memelihara, ngasih makan, ngasih vitamin. Kan begitu pun dengan pohon, hanya bisa nyiram, ngasih pupuk, selesai. Setelah itu la haula wala quwata illa billah. Makanya janganlah berbuat kerusakan setelah Allah memperbaiki. Karena yang bisa menanam siapa? Maaf, yang bisa menumbuhkan siapa, Bu? Manusia hanya bisa menanam. Itu. Ya. Tuh. Satu, jangan berbuat kerusakan. Sebab kalau alamnya rusak, yang rusak siapa? Bu, alam itu kan sumber kehidupan manusia. Manusia nggak mungkin bisa hidup tanpa pohon, Bu. Nggak bisa manusia hidup tanpa tumbuhan. Kenapa? Karena sumber makanan manusia kan dua. Tumbuhan dan hewan. Ya, Bu, dan ini saling berkaitan. Sumber kehidupan manusia, ya artinya apa? Kenapa saya sebut sumber kehidupan manusia, Bu? Karena manusia bisa hidup, tidak bisa hidup karena 3 hal ini. Satu apa? Udara, oksigen. Ada yang bisa hidup tanpa oksigen? Nggak ada. Jadi kalau begitu oksigen itu sumber kehidupan manusia bukan? Sumber kehidupan manusia. Yang kedua apa? Air. Nggak mungkin manusia bisa hidup tanpa air. Betul nggak, Bu? Nah sumber kehidupan manusia yang ketiga apa? Makanan. Makanan manusia kan 2, tumbuhan dan hewan. Cuma tumbuhan dan hewan bisa hidup di mana, Bu? Di tanah yang ada airnya. Di tanah yang ada airnya. Tumbuhan bisa hidup di tanah yang ada airnya. Kalau tanahnya tidak ada airnya nggak bisa hidup dia. Padang pasir misalnya. Betul nggak? Nah kemudian makanan hewan apa? Kan tumbuhan. Tumbuhan. Nah air datangnya dari mana? Kemarin sudah saya jelaskan. Air datangnya dari mana? Dari langit, hujan turun. Hujan turun. Proses ilmiahnya ya seperti apalah walau alam bisawab. Saya nggak memahami itu. Gitu, Bu. Hujan turun kemana? Ya ke gunung, ke tanah. Ya, ini yang kalau hujan yang turun ke gunung, ini luar biasa. Ini juga jadi sumber kehidupan. Ya. Nah di gunung meresap ke tanah. Diikat oleh apa? Diikat oleh akar-akar pohon. Jadi akar pohon itu fungsinya 2. Satu mengikat air, menahan air. Yang kedua apa? Yang kedua akarnya menahan tanah. Menahan apa, Bu? Tanah. Itu. Nah kemudian setelah air turun dari langit, kemudian diikat oleh para akar, turun keluar lagi nggak sih air? Keluar, jadilah mata air. Nah ribuan mata air itu mengalir kemana? Ke sungai kecil. Sungai kecil mengalir ke sungai besar. Dari sungai besar kan ini air dialirkan kemana-mana. Jadi irigasi, jadi pengairan di Karawang. Di Karawang nggak ada gunung. Tapi ada air nggak? Ada. Sumber airnya dari mana? Dari Jatiluhur. Jatiluhur dari mana? Dari Citarum. Citarum dari mana? Dari sumber mata air. Ya dari hulu, dari gunung-gunung. Kan begitu. Jadi kalau gitu gunungnya tetap ada nggak? Ada. Sungainya tetap ada nggak? Harus tetap ada. Kalau begitu hutannya tetap ada nggak? Nah gitu. Itulah sumber kehidupan manusia. Kalau itu diganggu bahaya. Itu, Bu. Ya, nah kenapa terjadi longsor? Karena tanahnya subur. Iya, Bu. Tanah longsor itu tanahnya subur. Kenapa? Kalau tanah subur, kenapa, Bu? Kenapa jadi longsor? Karena tanah subur, tanahnya gembur. Lagi deh, Bu. Kenapa terjadi longsor?
Karena tanahnya subur. Kalau tanah subur cirinya apa? Tanahnya gembur. Makanya karena tanahnya gembur ditanami pohon apapun tumbuh nggak Bu? Itulah hebatnya Indonesia. Gitu Bu. Nah cuma masalahnya karena tanahnya subur, harusnya apa? Harusnya kan tadi, ya harusnya tadi ada pohon-pohonnya di situ. Satu apa? Menghasilkan oksigen. Yang kedua apa? Kan melindungi tanah supaya tidak langsung terkena sinar matahari. Ya, sinar mataharinya tidak langsung Bu, tertahan oleh daun-daun. Paling ya tadi sinar mataharinya kan itu, ya apa namanya tidak langsung. Coba kalau langsung Bu, musim kemarau langsung terkena sinar matahari kan langsung ke tanah. Akhirnya apa? Retak-retak tuh Bu tanahnya. Kalau hanya sebatas kering biasa retaknya mungkin dikit-dikit. Ini retak-retak tanya Bu. Sudah tanahnya retak-retak, akarnya pada mati karena pohonnya ditebang. Ya, gitu nggak Bu? Akhirnya apa? Si tanah tidak ada pengikatnya. Tidak ada akar pohon yang mengikat. Tanahnya retak-retak. Jadi nelak. Turun hujan besar, akhirnya apa? Akhirnya turun kemana? Meresap kemana Bu? Keretakan tanah tadi. Tidak ada akar yang mengikat. Terus air lari kemana? Langsung airnya turun. Terjadilah longsor, terjadilah banjir bandang. Ilmiahnya begitu. Halo? Itu yang terjadi sekarang Bu. Dan itu Al-Quran menjelaskan. Jangan merusak kata Allah. Halo? Ya cuma yang bisa saya lakukan apa ya cuma ini, ngomong di mana-mana kayak gini. Cuma itu Bu. Dan yang saya lakukan apa? Nah sekarang untuk apa? Untuk penghijauan ya sudah saya nanam di mana? Yang bisa saya tanam, tanah yang bisa tanam saya tanam. Kalau dulu saya keliling tanah-tanah yang gundul saya tanemin Bu. Ya cuma karena saya modalnya sedikit, yang kedua tidak bisa merawatnya, tidak bisa memeliharanya, akhirnya apa? Kalau kita musim kemarau ketika musim kemarau tidak tersiram. Akhirnya apa? Banyak tanaman yang saya tanam kemudian mati. Gitu aja kelemahannya. Ya. Bulan apa ya udah lalu ya udah lama ya. 2 tahun yang lalu saya menanam di sebuah di lapangan Bu. Ya memang di situ tandus, gersang. Panas sekali, tidak ada pohon-pohonan di situ. Ya, saya tanemin tuh. Berapa? 30 pohon. Alhamdulillah Bu, besoknya hilang 6 pohon. Ya nggak apa-apa. Kalau pohon hilang berarti apa? Kan mau ditanam kembali ya Bu? Nggak jadi masalah. Sok tanam aja nggak apa-apa, hilang juga. Cuma yang saya sesalkan nggak minta aja. Kalau minta kan halal. Nggak, saya ikhlaskan aja. Ya tapi tetap haram walaupun diikhlaskan. Karena saya yakin mohon maaf. Walaupun dia nyolong, pasti yang namanya bibit pohon pasti ditanam oleh yang nyolong. Betul nggak Bu? Ditanam pasti ujungnya, nggak apa-apa. Nggak mungkin bibit pohon dirujak kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Nah kalau sekarang nggak Bu. Kalau sekarang ya kalau saya punya uang lebih, ya di samping anak yatim yang saya santunin, lansia yang saya santunin itu juga Bu. Saya suka beli bibit pohon kerjasama dengan tukang bibit. Ya, nih saya punya uang 1,5 juta nih. Tolong saya kira-kira dapat berapa pohon tuh. Habis itu apa ya saya umumkan aja siapa yang mau nanam pohon, ada mangga, ada rambutan, ada jambu, silahkan ambil di tukang bibit gratis. Tanam gitu Bu. Di halamannya masing-masing. Alhamdulillah laku Bu, ya gratis. Dan senangnya apa? Pasti kalau dia minta pasti ditanam nggak Bu? Ditanam, nggak mungkin dirujak, nggak mungkin. Ditanam. Otomatis karena nanamnya di halamannya masing-masing, dia rawat nggak Bu? Musim kemarau dia siram nggak? Mendingan begitu. Sekarang programnya begitu Bu. Ya kan nanam pohon juga. Dan itu yang bisa saya lakukan. Ya. Nah pertanyaannya ketika saya sering nanam pohon seperti itu, kah kemudian Cikampek jadi hijau? Tidak. Cikampek jadi sejuk karena banyak pohon? Tidak. Gitu Bu. Tetap panas nggak? Tetap panas. Ya tetap nggak hijau nggak? Karena banyak pohon banyak pohon yang ditebang oleh mereka. Gitu Bu. Mohon maaf. Tapi paling tidak saya berbuat sesuatu nggak Bu? Saya yakin ada nilai nggak di hadapan Allah? Ada.
Kenapa? Saya mengambil pelajaran dari mana? Kan waktu dulu, zaman Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim mau dibakar oleh Raja Namrud, ada seekor burung pipit, Bu. Seekor burung pipit, karena burung pipit segede gini doang, segede jempol, Bu. Segede jempol saya. Burung pipitnya aja segede jempol, bagaimana paruhnya? Waktu Nabi Ibrahim sedang dibakar, burung pipit berusaha memadamkan api. Dengan cara apa? Dia ngambil air, ya, kemudian dia terbang di atas api yang membakar Nabi Ibrahim. Kemudian apa? Airnya di apa, Bu? Diteteskan di mana? Diteteskan di api yang membakar Nabi Ibrahim. Kan apinya besar. Kira-kira tetesan air itu pengaruh nggak sama api? Enggak, kata api, nggak ngepek. Gitu. Nggak pengaruh gitu, Bu. Mohon maaf. Nggak pengaruh kan? Ngambil lagi, ya aja nggak pengaruh, apinya gede. Gitu, Bu. Ya, tapi yakin di hadapan Allah ada nilai nggak? Ada nilai. Nah, doa burung pipit kan dikabul oleh Allah. Apinya sih nggak padam, tapi apinya jadi dingin. Betul nggak, Bu? Gitu. Kalau saya sih berpikir begitu aja. Ya, di belakang sekolah saya ada sungai perbatasan desa. Ya, perbatasan desa sungainya. Ya, nah saya karena udah tahu nih kita nggak boleh ngotorin sungai, nggak pernah buang sampah ke sungai lagi sekarang. Ya, saya ajak tuh yang kerja di saya, hei guru-guru jangan sekali-kali buang sampah ke sungai, karena hukumnya haram. Tuh pertanyaannya, apakah menjadikan sungainya jadi bersih? Enggak juga. Kenapa? Karena yang buang sampah ke sungai kan banyak. Sedangkan saya cuma berapa orang yang tidak buang sampah ke sungai. Tidak ada pengaruhnya sedikit pun. Cuma yakin di hadapan Allah, mohon maaf, ada nilai nggak? Nah gitu. Ya, sekecil apapun yang kita lakukan, insya Allah tidak ada yang sia-sia. Ya, surah 11, 115. Surah 11, ayat 115. Surah 11, ayat 115. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Nah, bersabarlah sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi sekecil apapun kebaikan kita nggak akan sia-sia, Bu. Ya, nggak ada manfaat, nggak ada pengaruhnya. Berapa pohon yang bisa saya tanam? Dikit. Nah, kemudian yang bisa saya lakukan apa? Ya saya ceramah di mana-mana. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa dicontohkan begitu. Oh iya, Bu. Dan saya meyakininya apa? Bu, sedekah pohon, sedekah nanam pohon dengan sedekah nyantunin fakir miskin itu lebih besar pahalanya sedekah pohon. Tapi jangan begitu. Oh, kalau begitu sudah besok setengah pohon aja. Bukan begitu. Kan dan. Ya, maka saya tadi kan sebulan sekali saya santunan anak yatim. 3 bulan sekali saya santunan lansia gitu, Bu. Ya. Ya, kemudian nanam pohon. Bukan begitu ya, bukan kalau gitu mendingan nanam pohon aja, jangan pakai bisnis, jangan diurus, bukan begitu. Gitu, Bu. Loh, kenapa nanam pohon lebih besar pahalanya? Ya. Ketika nanam pohon sedekahnya kan tidak hanya sedekah pada manusia. Juga sedekah kepada siapa, Bu? Sedekah kepada alam. Kan tadi daun pohon menghasilkan apa? Oksigen. Oksigen itu kebutuhan manusia bukan? Kan tidak hanya makanan. Makanan banyak, tidak ada oksigen mati, Bu. Betul nggak, Bu? Yang kedua, kalau nanam pohon, selama pohon itu ada kan jadi pahala terus. Betul nggak? Yang ketiga, yang hidup kan tidak hanya sebatas buat manusia, juga buat siapa? Serangga, hewan, hidup nggak di situ, Bu? Oh iya, ini mah contoh. Ya. Nah, makanya kalau mau nebang pohon sih boleh. Tapi saya bilang tadi, ya nanam kembali. Nah, ya kalau ibu-ibu ke rumah saya, ya lihat aja rumah saya merimbun. Banyak pohonnya. Ya. Iya, pernah kan ya? Oh, belum pernah. Oh, belum pernah ya? Ya. Nah, nanti suatu saat. Iya, Bu. Ya, saya bukannya mau ngomong hanya sebatas ngomong. Saya ngasih contoh.
Ya. Ya walaupun misalnya kadang-kadang saya juga suka tegang. Kalau angin besar, khawatir pohonnya rubuh gitu aja. Ya, tapi saya yakin Bu, kan tadi Allah tidak akan mengingatkan orang yang berbuat baik. Kenapa? Ya, karena cara yang kedua nih Bu. Cara yang kedua supaya mencegah musibah bencana alam dengan cara apa? Nah kita lihat surat 11 ayat 117. Tadi kan 115 ya, naik dikit. 11 117-nya. Kamu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya orang-orang yang berbuat. Tuh, Allah tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim kalau penduduknya berbuat baik. Allah tidak akan membinasakan sebuah negeri dengan zalim kalau penduduknya berbuat baik. Jadi musibah itu bisa dicegah dengan apa? Dengan penduduk negerinya berbuat baik gitu. Maka saya berbuat baik aja. Ya, dengan berbuat baik kan Allah tidak menyanyiakan. Bisa jadi terjadi musibah, tapi kita mah kena. Bisa nggak begitu? Bisa. Contoh dulu terjadi, Bu, mohon maaf, ini di Gunung Sangabuana di Karawang. Ya, di Loji Karawang. Pernah terjadi angin puting beliung, banyak rumah yang hancur. Banyak rumah yang hancur, tapi ada di antaranya yang tidak kena. Bahkan yang salah satu nggak kena apa? Ada rumah gubuk terbuat dari bambu, ya jangankan kena air, doyong aja dia sedikit lagi roboh. Ini angin besar nggak roboh, Bu, padahal rumahnya sudah doyong. Dihuni oleh nenek-nenek, maaf. Ya, waktu itu zaman bupatinya zaman Bu Selika. Ya, Bu Selika datang, kan biasa kalau ada pejabat suka diiringi wartawan. Ya, wartawan nanya sama si nenek yang punya rumah yang rumahnya tidak roboh, "Nek, hebat nenek rumahnya tidak roboh padahal rumah di sekitarnya pada roboh." Kata si nenek, rahasianya cuma satu. Sebelum terjadi angin puting beliung, nenek minum tolak angin. Nah, itu. Jadi aman, Bu. Ya bukan sebenarnya karena kebaikannya, bukan karena tolak angin, bukan, karena kebaikannya. Iya. Oh nggak apa-apa. Saya bilang tadi, apa yang saya lakukan kan nggak seberapa, tapi saya yakin Allah akan menyelamatkan, kan begitu. Betul nggak, Bu? Kan banyak terjadi nggak di musibah yang kemarin juga ada rumah yang masih utuh, ada nggak? Ada. Nah cuma kalau boleh saran, atau walaupun kita selamat jangan terjadi musibah di daerah kita, gitu nggak, Bu? Kenapa? Ya kan kalau terjadi musibah, mohon maaf, warung pada tutup, bisa jadi warungnya hancur. Sedangkan kita butuh makanan nggak? Uang ada, ya uang ada, tapi nggak ada yang bisa dibeli, betul nggak? Makanya Bu, yang namanya sejahtera itu bahagia tuh bareng-bareng. Ya selama sejahtera bahagia tuh adalah bareng-bareng. Oh iya Bu, harus bareng-bareng. Ya Ibu piknik sendirian, pelangap-pelongo. So kalau pengen bukti, silakan Ibu jalan-jalan ke Ancol sendirian, pelangap-pelongo loh Bu. Ancol, apa Ancol gitu kan? Kan banyak yang bisa dilihat nih di Ancol. Tempat rekreasi itu loh nggak Bu? Tapi kalau sendirian mah nggak enak Bu. Iya, ya makanya kalau piknik bareng, gembira bareng, bahagia bareng, kan begitu. Ya, insya Allah Bu. Nah makanya begini Bu, mohon maaf. Ya sebelum terjadi musibah, sesungguhnya ada peringatan dulu dari Allah. Bu, Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Bijaksana. Nih kalau Allah mau Bu membinasakan manusia karena dosanya, udah nggak bakal ada kehidupan lagi di muka bumi, hancur gitu Bu. Kalau Allah mau menghukum manusia karena dosanya, udah habis, sudah. Habis. Ya, surat 35 ayat 47. Surat 35 ayat 45. 35 ayat 45. Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, Terus? niscaya Dia tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini, tetapi Dia menangguhkan hukumannya
sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Nah, gitu nggak, Bu? Kalau Allah mau menghancurkan manusia atau memberikan musibah kepada manusia karena dosanya, karena kesalahannya, maka Allah tidak akan menyisakan makhluk yang melata di muka bumi. Artinya apa? Kalau Allah mau menghukum manusia karena dosa-dosanya, nggak bakal ada kehidupan lagi, hancur di bumi, Bu. Nah, untungnya Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Allah ngasih apa, Bu? Ngasih tanda. Maaf, ngasih tangguh. Kan begitu nebang pohon di dalam hutan jadi longsor kan? Ada waktu lagi nggak? Waktunya bukan setahun 2 tahun, tahunan, Ibu. Nah, maunya Allah apa? Kan tadi kalau sudah merusak harus diperbaiki. Ya, kalau tidak diperbaiki oleh manusia, nanti alam bisa memperbaiki dirinya sendiri. Iya, Bu. Jadi musibah itu adalah cara alam sedang memperbaiki dirinya sendiri. Bukan karena Allah zalim, bukan. Ya, Allah nggak pernah zalim, Allah nggak pernah iseng. Iseng nih nggak rame di dunia, kasih musibah, masa begitu? Ini nggak rame nih, nggak ada berita nih. Ya udah kasih musibah dah yang dahsyat. Masa begitu? Bukan. Surat 10 ayat 44. Surat 10 ayat 44. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun. Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun. Terus? Tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Nah, jadi Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Allah kasih tangguh kok. Nih orang-orang yang nebang pohon, siapa tahu dia nanam, nggak apa-apa, dibiarin dulu. Kalau nanem, kalau tumbuhan tanamannya selamat tuh, terhindar dari apa? Musibah. Tidak, nebang terus, nggak puas-puas. Nanam kagak. Iya, Bu, akhirnya apa? Alam memperbaiki dirinya sendiri. Caranya gimana? Ya musibah lah. Oh iya, Bu. Yang sekarang kan banyak kampung yang hancur, yang hilang. Ya, tetangga saya ada tuh di orang Tapanuli asli. Yang kampung halamannya juga sekarang hilang, Bu. Ya, kata saudaranya kayaknya udah nggak bisa diperbaiki rumahnya. Kenapa? Karena lumpur sama kayu-kayu itu 4 meter, Bu. Rumah itu terendam 4 meter, bayangin. Kalau diperbaiki dari mana mulainya? Bu, 10 tahunnya akan datang, ini akan jadi hutan baru itu. Itu cara Allah memperbaiki. Iya, Bu. Ya, misalnya tanah-tanah udah nggak subur lagi nih. Kenapa? Karena tidak bijaksananya manusia memanfaatkan lahan. Pupuknya kebanyakan pupuk kimia, bukan pupuk organik. Ya, dieksploitasi terus tuh tanah. Akhirnya apa? Tanah jadi kurang subur. Oh iya, Bu. Di Karawang waktu zaman saya kecil, subhanallah, Bu. 1 hektar bisa puluhan ton. Maaf, bisa ton-tonan lah banyak gitu. Sekarang kenapa? Sekarang banyak penyakitnya. Ya, si padi itu si padi itu banyak aja kalau itu ada yang yang putih-putih yang tidak ada isinya. Kalau dulu jarang terjadi. Kenapa? Mungkin kesuburan tanahnya berkurang. Akibat apa? Akibat kerusakan. Terus bagaimana cara alam memperbaiki kesuburan tanah? Bikin meletus aja gunung tuh. Gunung meletus. Kan gunung meletus bawa apa? Debunya kan kemana-mana. Bawa sulfur, belerang, itu kan yang menjadi pupuk gitu, Bu. Ya, akhirnya apa? Akhirnya tanah jadi subur kembali. Kenapa? Karena dipupuk oleh apa? Oleh debu letusan apa? Gunung. Itu cara alam memperbaiki. Ya, iya. Dulu udara di Jakarta tuh kotornya luar biasa. Ya, tidak hanya di Jakarta, di Depok juga kotor. Buktinya apa? Sudah tidak ada capung lagi, Bu. Perhatikan, Bu. Kalau udara bersih, tandanya apa? Capungnya ada. Ada capung gitu. Jadi kalau sekarang ada banyak capung, itu tanda udara apa, Bu? Bersih. Oh iya, kan itu alam. Capung, tahu capung? Iya. Ya, papatong. Kalau di luar banyak papatong, itu tanda udara apa?
bersih. Kalau udara kotor nggak mau, dia nggak mau di situ. Ya, capung. Ya, ya. Nah terus gimana cara supaya bersih lagi? Ya kasih aja Allah utus apa? Corona. Ya diutus corona. Ya dengan corona aktivitas manusia berkurang nggak Bu? Berkurang. Mobil-mobil banyak terparkir di garasi. Mesin-mesin pabrik banyak tidak beroperasi. Kenapa? Itu tadi. Ya dibatasi itu apa namanya pergaulan gitu nggak Bu? Oh iya Bu. Akhirnya apa? Kebanyakan manusia diam di rumah. 2 tahun aja bersih ini udara. Siapa yang memperbaikinya siapa? Alam sendiri. Itu cara Allah memperbaiki alam ini. Itulah cara alam memperbaiki dirinya sendiri. Tidak diperbaiki oleh manusia, alam memperbaiki dirinya sendiri. Nah cuma begini Bu, yang namanya sedang diperbaiki misalnya dapur rumah ibu rusak. Rusaknya parah. Ibu perbaiki nggak? Ibu perbaiki nggak? Selama perbaikan ibu nyaman nggak di situ? Enggak lah. Nah begitu pun dengan musibah. Musibah itu cara alam memperbaiki dirinya sendiri. Tapi yang di sekitar itu nyaman nggak ibu? Enggak lah. Jadi Allah nggak zalim, hebat Allah luar biasa. Cuma kebanyakan manusia tadi buruk sangka kepada Allah. Seolah-olah bahwa Allah itu membinasakan begitu saja, tidak Bu. Nah kenapa banyak orang-orang yang dibinasakan? Itu kan ngasih pelajaran. Ya, nah Bu, sesungguhnya nih, sebelum terjadi musibah ada peringatan dulu dari Allah. Tapi dikhususkan kepada orang-orang yang berpeluang berbuat kerusakan. Siapa mereka? Nih kita lihat surat 17 ayat 16. Surat 17 ayat 16. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya lah berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Tuh Bu, jadi kalau Allah mau membinasakan sebuah negeri, terlebih dahulu Allah ngasih peringatan kepada siapa? Orang yang hidup mewah di negeri itu. Yang hidup mewah. Ya. Nah, biasanya siapa Bu orang hidup mewah di negeri itu? Siapa Bu? 2 biasanya yang hidup mewah di sebuah negeri. Satu apa? Penguasa, yang kedua pengusaha. Ya kalau diundang mah ayo. Ada yang ngundang. Tapi mudah-mudahan terdengar lah. Ya. Ya Bu. Ya, siapa tuh rekamannya nanti ada yang dengar nanti. Oh iya Bu, kenapa kepada orang hidup mewah? Orang hidup mewah itu kan biasanya penguasa dan pengusaha. Bu. Penguasa dan pengusaha berpeluang memperbaikinya. Tapi berpeluang merusak juga nggak? Oh iya. Kalau penguasa tanda tangannya sakti, punya anggaran, punya duit, punya kekuasaan, dilindungi oleh undang-undang dan hukum, punya aparat, ya. KDM KDM Kang Deddy Mulyadi gitu nggak Bu? Wih subhanallah. KDM Kang Deddy Mulyadi begitu terjadi banjir di Jakarta datang ke puncak. Oh ini penyebab banjirnya. Tutup nggak Bu? Tutup. Padahal tutup tempat rekreasi belum beroperasi, baru dibangun. Tutup aja. Kenapa? Tanda tangannya sakti. Punya apa? Anggaran. Ini bagaimana investornya? Udah diganti aja berapa miliar? 20 miliar ganti udah. Beres nggak Bu? Beres. Itu KDM. Coba kalau KDS. Kang Deddy Supriyadi. Datang ke situ. Ini penyebabnya. Ditutup nggak kira-kira? Usia sapam saya. Ini mah contoh. Kenapa? Penguasa. Dan siapa? Pengusaha. Penguasa kan banyak uang.
iya, subhanallah, Bu. Kemarin saya diundang pengajian di mana? Di Sentul City. Itu rumahnya gede banget. Aja lebih besar daripada masjid ini rumahnya. Tanahnya luas. Padahal tanahnya tanah miring. Bukit-bukit. Ya Allah ya Robbana. Ya, kenapa kok bisa begitu? Karena pengusaha. Disulap pakai apa? Pakai uangnya. Betul nggak, Bu? Disulap pakai uangnya. Jadi itu rumah mewah di situ. Subhanallah. Tuh, Bu. Nah, sekarang yang jadi masalah banyak pengusaha yang jadi penguasa. Kemudian di hatinya ada keserakahan, itu jadi masalah. Oh iya. Atau pengusaha bekerja sama dengan penguasa, minta izin ke penguasa. Gitu, Bu. Dikasih izin oleh siapa? Oleh penguasa. Ini 1 hektar ya, kelola aja hutannya. Karena sudah 1 hektar habis apa? Kan pengen lagi. Atau dia langgar aturan, gampang lah. Ya, yang penting mah kebagian. Gitu, gampang. Gitu kan? Harusnya 1 hektar, dia babat 10 hektar. Diawasi, pengawasnya bawa jalan-jalan, jangan sampai ke hutan. Nih ya, di jalan-jalan dikasih hotel, dikasih perempuan, dikasih, kemudian kasih uang saku, beres nggak, Bu? Beres. Minta nomor rekeningnya, ditransfer, beres nggak? Beres. Jangan sujon begitu. Ya, mohon maaf ya. Ini saya cerita bukan di Indonesia, bukan. Ceritanya ini di negara tetangganya Malaysia, bukan di Indonesia. Oh iya, Bu. Yang kemarin terjadi itu ke kayu-kayu gelondongan, itu bukan karena ditebang, bukan. Karena pohonnya mati dengan sukarela. Iya, mati dengan sukarela. Kata pohon, manusia jangan ditebang, aku mau mati aja gitu. Akhirnya dia pada mati gitu. Habis pada mati apa? Udah saya gergaji sendiri, nanti saya menggergaji dirinya sendiri, nggak apa-apa. Kata siapa? Kata pohon. Itu kan kayaknya begitu katanya. Ya udah percaya aja lah. Ini mah contoh. Ya, iya Bu, saya bilang tadi. Pengusaha dan penguasa itu orang hidup mewah. Tapi dia tidak taat sama Allah, dia berbuat kerusakan. Akhirnya apa? Ya, jadi 1, mencegah musibah dengan cara apa tadi? Jangan berbuat kerusakan. Yang kedua, harus berbanyak berbuat baik. Ciri orang baik apa, Bu? Ini ciri orang baik nih. Surah 11:85. Surah 11:85. Surah 11:85. Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Dan jangan kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Nah, jadi kalau manusia yang baik, satu apa, Bu? 1, tidak mengurangi timbangan. Artinya apa? Dia tidak pernah berbuat curang. 1. Tidak pernah berbuat curang. Berusaha tidak merugikan orang lain. Yang ketiga, tidak berbuat kerusakan. Gitu. Ingatlah, ini peringatannya buat penduduk negeri. Ya, tuh. Jadi banyak berbuat baik aja udah, Bu. Ya, walaupun orang lain nggak berbuat baik, biar aja kita aja berbuat baik. Orang lain buang sampah sembarangan, kita enggak, kita buang sampah pada tempatnya. Orang lain tidak memperhatikan kebersihan lingkungan, kita memperbaiki kehidupan memperhatikan kebersihan lingkungan. Udah gitu aja. Jangan ikut-ikutan. Oh iya, kadang-kadang kan ada orang ikut-ikutan, Bu. Misalnya, mohon maaf ya, ini sedang di bandara atau stasiun. Sekarang stasiun bandara bersih nggak, Bu? Bersih. Ya, saya habis pakai tisu, udah gitu aja. Berani nggak? Nggak berani. Kenapa nggak berani? Karena bersih. Akhirnya saya buang tisu, gimana caranya, Bu? Cari tempat sampah. Ya, tapi di depan di jalan, Bu. Ibu habis pakai tisu. Ya. Ya, berani nggak buang begitu? Berani. Kenapa? Sudah banyak temennya. Sudah banyak temennya. Oh iya. Artinya apa? Udah jangan ikut-ikutan.
Biarkan orang lain buang sampah ke sungai asal kita jangan. Karena yakin setiap kebaikan itu pasti ada balasannya kan? Udah gitu aja udah. Kan bisa jadi orang lain mah terkena banjir, kita mah enggak. Walaupun kita berada di lingkungan yang sama. Gitu. Oke? Nah, satu lagi, ini cara mencegah musibah. Surat 8 ayat 33. Surat 8 ayat 33. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Nah gitu Bu, Allah tidak akan menghukum mereka selama Nabi Muhammad berada di kalangan mereka. Kan Nabi Muhammad udah gak ada. Tapi ada yang kedua, Allah tidak akan menghukum mereka selama mereka beristighfar mohon ampun. Jadi untuk mencegah musibah banyak apa Bu? Banyak istighfar. Makanya gak salah, kalau sering terjadi musibah biasanya suka diadakan istighosah. Istighosah itu kan istighfar bareng, mohon ampun bareng, nangis bareng, gitu nggak Bu? Oh iya, boleh ya boleh. Asal habis istighosahnya, sampahnya buang lagi ke tempatnya. Kan banyak yang terjadi, mohon maaf. Ya, istighfarnya nggak salah. Ya, istighfar bareng-bareng di lapangannya nggak salah. Kenapa istighosah tuh nggak salah? Cuma habis istighosah biasanya mohon maaf di Indonesia itu kalau ada banyak kerumunan orang pasti banyak pedagang nggak datang ke situ Bu. Iya, kan ibu-ibu di mana-mana kan hobinya jajan. Lagi istighosah hobinya jajan. Ada tukang cendol gitu Bu, cendol. Terus gelas cendolnya buang gitu aja. Tahu gitu Bu. Itu ibu-ibu hobinya jajan gitu Bu. Ya, lagi istighosah kan pada jajan. Ya, plastik tahunya, gelas cendolnya, apa namanya? Ini apa gelas aquanya dibuang begitu aja kan? Harusnya kan jangan. Ya Bu, harusnya jangan. Ya, apa yang tadi bebas dimakan harus kalau dibuang di tempatnya. Kalau tidak menemukan, ya dikantongin dulu lah. Harusnya begitu. Nah, sekarang gini Bu. Istighfarnya jangan sekali-kali kan? Jangan istighosah doang. Bisa nggak kita istighosah tiap hari? Bisa lah. Bagaimana caranya? Bu, kan kita sudah tahu. Waktu istighfar yang paling bagus kapan? Waktu istighfar yang paling bagus adalah 2/3 malam menjelang subuh. Oh iya. Surat 3 ayat 17. Surat 3 ayat 17. Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Dan orang yang memohon ampun sebelum fajar. Sebelum fajar berarti sebelum subuh. Jadi waktu yang paling bagus untuk istighfar kapan Bu? 2/3 malam sebelum subuh. Itu. Bisa. Coba aja kompakan seluruh jamaah di sini. 2/3 malam bangun, sebelum bangun istighfar mohon ampun. Istighosah nggak itu namanya? Istighosah lah. Doa istighfar bareng nggak? Istighfar bareng. Bu, mohon maaf. Kalau istighfar barengnya ini dilakukan bareng-bareng nih, sebelum subuh ibu bangun kemudian istighfar mohon ampun, ya itu cahayanya luar biasa Bu. Cahayanya langsung tembus ke Sidratul Muntaha. Oh iya. Bisa nggak dilaksanakan tiap pagi, tiap malam? Bisa nggak? Bisa. Coba kalau istighosah di lapangan bareng-bareng. Satu, butuh waktu. Yang kedua, perlu panitia. Yang ketiga, bisa bikin jalan macet nggak? Gitu. Yang keempat, berpeluang berbuat kerusakan. Apa? Buang sampah sembarangan. Dan hanya bisa dikerjakan sekali-kali.
Tapi istighosahnya Bu, mohon maaf. Istighosah 2/3 malam. Kalau ibu nangis, nangisnya ikhlas. Istighfarnya ikhlas. Oh iya. Istighosah di lapangan, bisa jadi ibu nangis tapi ikutan. Orang lain nangis. Masa kita kagak, ini ikut nangis gitu. Jadi nangisnya ikhlas nggak? Tuh, coba kalau sendirian. Nangisnya kan ikhlas. Ya doanya lebih ikhlas nggak kira-kira? Bisa nggak kita lakukan? Bisa. Tidak perlu modal kan? Coba kalau istighosah di lapangan perlu modal nggak? Modalnya minimal apa? Sewa sound system. Betul nggak? Sewa tenda. Coba kalau istighosahnya 2/3 malam sebelum subuh, nggak perlu modal. Perlu niat aja. Niat dan kesungguhan. Bisa, bisa. Itu cara apa? Mencegah musibah. Kan gampang. Gampang, tidak perlu modal. Ya, tidak perlu modal. Bisa dikerjakan tiap hari nggak? Bisa. Subhanallah. Tuh gitu. Ya, 3 cara mencegah musibah. 1 apa? Jangan berbuat kerusakan. Yang 2 banyak berbuat baik. Yang ketiga banyak apa? Istighfar. Mudah-mudahan Allah membimbing kita ke jalan yang lurus, membimbing kita ke jalan keselamatan, dan Allah mengeluarkan kita dari gelap gulita ke cahaya terang benderang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimin alimin sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata min kulli bala wa shifaa'a min kulli da'a wa antahfadana min kulli waba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fis sakaratil maut wa najata minan nar wa afa inal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.